Pengen banget ngirit uang ya? Iya, pengen bikin arena Crash Gear sendiri biar nggak mahal. Iya, heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas arena Crash Gear. Beli atau bikin sendiri. Jadi kalau buat arena Crash Gear itu yang asli Bandai, itu yang plastik itu ukuran 60 kali 40 itu zaman sekarang udah nggak ada ya karena dia plastik dan udah tidak diproduksi lagi ya. Itu rata-rata udah rusak tipis. Plastik kan kalau lama kelamaan apalagi kalau yang tipis gitu kan terus jadi getas gitu kan. Rata-rata udah hancur, udah susah banget nemuin arena Bandai yang original kayak gitu. Video ini tuh terinspirasi dari salah satu video di TikTok, aku nggak sengaja nemu. Jadi ada mbak-mbak dua dari akun mainan gitu kayaknya, mereka nge-review Crash Gear terus bikin bikin arena Crash Gear dari kardus, terus mereka di situ bilang kalau pergerakan Crash Gear-nya tidak enak, tidak sempurna. Dan juga di grup-grup tuh sering ada yang pamer atau tanya cara bikin arena Crash Gear tuh gimana, arenaku kok gini, arena yang aku bikin tuh gini, dan lain sebagainya. Terus aku mikir, oh kayaknya banyak yang pengen bikin arena Crash Gear, mungkin kalau misal beli belum mampu gitu, jadi mereka pengen bikin sendiri. Nah hari ini aku pengen kasih tahu apa yang dibutuhin kalau misal pengen bikin arena Crash Gear sendiri. Tapi ini dari video ini adalah mending beli sih, kalau nggak punya skill pertukangan kayak aku. Baik, pertama-tama izinkan aku mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah merumuskan arena Crash Gear kayak gini. Jadi dia atau mereka itu udah, oh lantainya pakai kayak gini, oh dindingnya pakai kayak gini, yang bagus gini 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 gini, akhirnya jadilah arena yang seperti ini. Cuman mungkin buat orang-orang yang baru pertama kali main Crash Gear gitu kan, mungkin harga segini buat beli arena kayak gini agak terlalu mahal kali ya. Ini arena tuh di harga 250 sampai 350 ribu tergantung bahan kalian yang pakai apa atau siapa yang bikin. Kenapa aku bilang lebih baik beli? Karena pas awal-awal itu aku juga nyobain bikin arena sendiri yang aku berharap bisa berfungsi dan dengan budget yang lebih murah. Soalnya pas awal-awal aku main itu duit 300 ribu itu juga belum, nilai uang di mataku belum serusak sekarang. Kalau sekarang kan, oh beli plastik kecil kayak gitu harganya 300 ribu, oke gitu. Oh beli part wheel kayak gini harganya 500 ribu, oke. Hati-hati kalau main Crash Gear, lama-lama sense of harga kalian rusak. Oke, yang kedua kita mulai dari bahan yang dipakai buat bikin arena Crash Gear itu apa sih? Arena ini pakai alasnya akrilik. Dia pakai akrilik, tebalnya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Akrilik paling tipis itu kalau nggak salah 1,5 mm. Tapi ini yang aku pakai itu adalah tebal 2 mm. Alasnya ini bisa dicopot. Kalau misal kalian pengen bikin sendiri, mungkin ke tukang advertising gitu, mereka yang bisa motong akrilik pakai laser, itu bisa lebih presisi daripada kalian harus motong akrilik manual misal mau bikin sendiri. Ini bisa dicopot, jadi bisa gonta-ganti. Misal akriliknya udah jelek, udah baret dan lain sebagainya, kalian bisa ganti cuman akriliknya doang, nggak harus satu arena gitu. Terus di bawahnya ada MMT yang bisa kalian pasang pakai gambar sesuka kalian. Dan ini dipasang di, kalau ini yang aku pesen, ini yang dipasangnya di kayu, cuman bawahnya buat dasaran base arenanya. Kalian bisa pakai apapun, bisa pakai triplek, bisa pakai plywood, bisa pakai apa aja sih. Ya pokoknya kalian bisa pakai apapun. Cuman kalau aku saran, ada yang jual lebih murah, mereka pakainya triplek buat bawahannya. Tapi ketika dicoba buat main, karena dia enteng ya pakai triplek, dia nggak sturdy, apa sih, tidak mantep gitu. Jadi arenanya tuh kayak kayak bisa goyang-goyang gitu loh. Dan ketika buat main Crash Gear-nya, mereka sering geser. Jadi kalau saranku misal pengen bikin sendiri, dasarnya pakai yang agak berat aja, kayu, oke. Oh iya, ukurannya dulu arena yang biasa di pasaran ini, yang biasa dipakai buat main, ukurannya adalah 90 cm buat yang paling panjang sini, dan 45 cm buat lebarnya. Terus dinding arenanya ini tingginya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Biasanya pakai yang 2,5. Soalnya misal kita biasa main di, misal mau main serius gitu ya, yang sering dikirim ke
ke apa namanya, turnamen-turnamen. Ketika kalian punya arena yang tingginya 3 mili, kalian main di arena sendiri, nyoba-nyoba, wah keren, oke, bisa ngebut dan lain sebagainya. Tapi terus ketemu sama arena yang dindingnya cuma 2,5 mili, di sana mobil kalian lebih gampang, crash gear kalian lebih gampang keluar atau jepat sendiri dan lain sebagainya. Terlalu cepet, terlalu kenceng. Kalian bebas pilih tinggi arenanya pengen berapa, cuman kalau aku saran 2,5 cm. Jadi misal crash gear kalian dipakai di arena lain yang ternyata dapet yang 3 cm, yang kalian udah aman di 2,5 cm, lebih aman lagi di 3 cm. Dinding arenanya pakai apa sih? Jadi dinding arenanya itu dirancang buat nahan benturan dari crash gear-nya biar partnya nggak cepet rusak. Ini pakai EVA Sponge. EVA Sponge itu apa ya? Bahasa lainnya busa hati. Itu yang biasa dipakai cosplayer kalau bikin kostum itu. Kalau di barang-barang sehari-hari, mirip sandal. Oh, atau ini sandal jepit itu, ya mirip kayak gitu. Atau mirip, kalian tahu nggak yang buat serokan air itu? Kalau ada air mengenang di teras atau apa, kamu nyerokin pakai itu. Nah, itu EVA Sponge. Tebelnya silahkan, kalian bebas pakai tebel berapapun. Tapi kalau aku saran, paling tipis itu di 0,8 cm atau 8 mm. Kenapa? Biar sturdy aja, biar kokoh, biar kuat. Kalau ini aku pakai yang di 1 cm. Pasangnya gimana? Karena ini aku beli, tidak bikin sendiri. Kayaknya sih ya, pakainya lem ibon atau lem apapun yang kalian percayai. Jadi dilem di base kayunya tadi kan, bawahnya kayu, alasnya kayu. Si EVA Sponge-nya dilem di atasnya, nyesuaiin sama lebar akriliknya nanti. Terus dindingnya, di dalam dinding, maksudnya crash gear itu kan EVA Sponge kan seret ya. Si crash gear-nya kalau dia nabrak EVA Sponge, dia bakal nyangkut di situ karena seret. Si plastik ketemu seret. Dindingnya biar nggak seret, dikasih namanya mika pagar. Kalian tahu pagar-pagar yang ditutupin sama mika-mika biar nggak bisa lihat ke dalam. Nah, pakainya kayak gitu. Di toko bangunan ada. Bilang aja mika pagar gitu. Cari yang agak mahal, jangan yang murahan. Karena yang murahan gampang banget pecah, ketabrak crash gear pecah. Ini punyaku yang murah, jadinya udah pecah. Aku rencana mau ganti tapi belum sempet. Tanya aja sama tokonya gitu kan. Yang paling kuat, yang paling gak gampang pecah yang mana gitu. Udah, konstruksinya itu doang, bahan-bahannya alas, kayu, atau apapun tadi itu. Terus dalamnya bisa kalian kasih MMT biar lebih imut. Terus alas crash gear-nya pakai akrilik, tebelnya silahkan. Dindingnya pakai EVA Sponge atau busa hati, tingginya 2,5 cm aja. Terus di dalam dindingnya itu dikasih mika pagar. Ngerakitnya gimana? Pikir sendiri karena aku nggak bikin, ini aku beli. Makanya aku bilang kalau tidak punya skill konstruksi mending beli aja. Dan kalau kalian merasa itu masih kemahalan, aku kasih opsi lain yang mana ini aku bikin pas awal-awal main crash gear. Sebelum aku memutuskan buat beli, agak fail, tapi mungkin kalau kalian lebih berbakat mungkin bisa lebih murah. Arena ini aku pesen di tukang advertising yang bikin neon box itu, lampu-lampu neon box yang buat di toko-toko gitu kan. Konsep dasarnya pas awal itu aku mikir arena crash gear itu mirip kayak neon box yang tipis tapi sisinya cuma ada satu. Jadi kayak anggaplah ini neon box, harusnya ini ada sisi satu lagi, terus tengahnya ada lampunya gitu kan. Tapi sisi yang atasnya aku buang, aku sisain sisi bawah sama yang pinggirannya buat dinding. Tebel akriliknya ini aku pakai 3 mm. Jadi di bawahnya aku tidak pasang kayu atau landasan gitu karena 3 mili itu udah sturdy banget, udah oke banget. Kalau misal mau yang lebih tebel juga nggak apa-apa, yang 4 mili, 5 mili gitu nggak apa-apa, kalian nggak perlu landasan itu tadi. Cuman ini tidak bisa diganti-ganti, kalau misal belarut rusak dan lain sebagainya, ya harus ganti semuanya. Idenya adalah bikin akrilik pakai dinding. Ini udah akriliknya dipotongin sama advertisingnya, si pengrajin advertisingnya. Terus mereka ngelemin juga dindingnya. Jadi aku dapat itu adalah satu kayak mangkok akrilik kayak gini. Terus dindingnya aku kasih sendiri. Dan biar lebih murah, pas itu aku pesennya, Mas bisa lebih murah nggak? Karena aku dikasih harga gitu kan. Aku agak lupa harganya berapa dulu pas. Kalau misal pakai akrilik baru, sekitar 200-an kayaknya.
Mikirku 200-an terlalu mahal, Mas bisa dipangkas nggak dari segi apa? Mikirku pas itu adalah dari segi ketebalannya, tapi sama Masnya disaranin atau mau pakai akrilik bekas aja, makanya ini ada tulisannya kan, ini bekas neon box masjid atau apa gitu. Pakai yang bekas mau nggak? Kalau yang bekas harganya cuma 150.000 nanti bikin kayak gitu. Oke, 150.000. 150.000 aku tambahin Eva Spons sendiri sama Mika Pagar sendiri. Ini aku bermasalah dengan dindingnya. Dindingnya jadi keras banget, soalnya luarnya kan dia pakai akrilik kan buat jaga Eva Sponsnya itu kan. Tapi kalau misal kalian pengen bikin yang tipe kayak gini juga nggak apa-apa. Silahkan. Yang ini tadi, yang aku beli, itu beli di harga 300.000 udah sama ongkir dan udah tahu jadi. Udah bagus. Kalau yang ini aku berarti ngabisin 150 di ininya, di tukang advertisingnya, plus bikin dindingnya ini habis sekitar 30.000. Ya mungkin setengahnya lebih dikit, tapi tidak terlalu bagus kalau menurutku. Karena akunya yang nggak bisa. Kalau yang ini entah kenapa tidak seenak kalau pakai yang beli ini, yang dindingnya langsung Eva Spons. Kalau ini aku pakai Eva Spons tipis-tipis gitu, cuman buat asal ada peredamnya. Tapi kalau dipakai enakan yang ini. Dan kalau misal pengen ngirim-ngirim ke turnamen-turnamen, latihan atau nyetingnya enakan di yang kayak gini juga. Di yang beli yang standar kayak gini. Jadi settingan kalian bisa tahu fixnya kayak apa. Cuman kalau buat main fun doang di rumah, misal mau ngenalin anak sama mainan kalian zaman dulu gitu, ini oke lah. Kalau masih terlalu mahal, aku ada opsi ketiga. Jadi bukan pakai akrilik, tapi bawahnya pakai melamin. Melamin itu apa? Melamin itu adalah ini yang di papan tulis whiteboard. Yang di whiteboard ini pakai melamin. Cuman ukurannya ini karena aku cuman pakai papan tulis bekas, aku iseng-iseng. Ini ukurannya 60x40. Kalau mungkin aku punyanya papan tulis yang gede gitu, mungkin aku bikin yang 90x45. Kalau misal kalian pengen bikin kayak gini yang dari papan tulis, kalian cari aja yang bisa di ukuran 90x45 gitu, oke. Soalnya kalau arenanya kekecilan tidak seru. Kalau yang ini alasnya pakai melamin, kalian boleh pakai melamin lembaran atau beli yang udah wujud whiteboard gitu, oke. Kalau yang pakai udah wujud whiteboard itu kan berarti dia udah lumayan kokoh karena belakangnya ada plywoodnya gitu kan, dibuat base-nya. Terus kalian tinggal tambahin dinding. Ini aku dindingnya pakai akrilik juga, akrilik tebel 1,5 mili biar gampang ditekuk. Terus aku bolt pakai klem kaca. Terus dalamnya kasih Eva Spons tipis sama Mika Pagar. Ini lebih murah, jauh lebih murah daripada kalau misal pakai akrilik. Nggak enaknya adalah melamin itu dia gampang nekuk, gampang cekung, gampang bengkong kalau misal di tempat yang lembab. Setelah aku beli arena yang bener, ini jarang banget aku pakai dan ini cuman ada di gudang doang. Baru aku keluarin dan ini udah cekung karena gudangnya lembab. Kenapa pilih melamin? Karena dia licin. Bahkan kalau misal kalian menganggap kalau melamin ini masih terlalu mahal, kalian bisa pakai keramik aja di rumah kalian, cuman bikinin dinding gitu aja. Pastiin aja dindingnya dari sesuatu yang licin. Mungkin kalau misal kardus dilapisin pakai Mika Pagar. Ini juga ada Mika Pagarnya. Cuman karena terlalu kecil jadi tidak seru. Makanya aku terus bikin lagi pakai akrilik dan yang lebih besar tadi. Kesimpulannya, kalau misal kalian males dan pengen langsung main aja, mending beli. Kalau kalian pengen serius ikut turnamen dan lain sebagainya, pengen settingan kalian lebih fix, lebih mumpuni sama dengan arena yang dimiliki oleh panitia di sana, mending beli. Kalian tidak punya bakat pertukangan, mending beli. Baru dapat warisan, mending beli. Tapi misal kalau pengen bikin sendiri, silakan. Aku udah spill bahan-bahannya dan sekilas bisa lihat lah ya konstruksinya kayak apa. Silakan pikirin sendiri kalau misal mau bikin. Jadi kalian bisa mainin Crash Gear sesuai di habitatnya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Itu tombol like sama subscribe juga jangan dianggurin. Kalau misal nggak suka, ya pencet dislike 2 kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.